Sebuah penelitian di awal tahun 2020 kemarin menyebutkan bahwa 40% pengguna internet di 23 negara pernah mengalami pencurian data pribadi di internet. Sementara itu di tahun 2019, total ada 4,1 miliar data yang dicuri di dunia maya. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat kejadian kebobolan. Ada tagihan yang isinya adalah tagihan pembelian aplikasi, padahal saya nggak pernah beli aplikasi. 8 juta rupiah lah. Nah ini bisa lihat nih sebenarnya target saya ini lagi ngapain. Mungkin dia lagi ngirim WA atau dia lagi ada di mana. Coba Anda bayangkan kejadian-kejadian tadi menimpa diri Anda. Sangat mungkin terjadi karena begitu kita terkoneksi dengan internet, baik itu email atau mungkin ketika Anda ingin belanja online, kita diharuskan untuk mendaftarkan diri, menyerahkan data-data personal informasi kita. Ada nomor KTP, nomor handphone, alamat tempat tinggal, bahkan nomor perbankan. Yang itu semua bisa dengan mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba kita bayangkan bahwa situs internet itu seperti ruangan ini yang sedemikian besar dan data saya adalah salah satu dari sekian juta atau bahkan miliar data pengguna lainnya di satu situs internet. Memang saya punya kunci untuk masuk ke ruangan ini dengan password yang kita buat. Tapi di dunia maya itu bisa dengan mudah diretas oleh hacker jahat atau cracker yang bisa meretas masuk mencuri data-data pribadi kita. Saya punya teman yang ingin berbagi pengalaman dengan peristiwa buruk yang dialaminya di internet. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat kejadian kebobolan di salah satu akun e-commerce, bahwa saya ada tagihan pay letter sejumlah beberapa juta. Padahal saya sendiri belum pernah menggunakan atau mendaftarkan pay letter. Nah, kemudian saya buka aplikasi itu, ternyata di historinya ada transaksi sebanyak tiga transaksi, yaitu tiket pesawat, Jakarta Lubuk, hotel di Medan, dan nonton bioskop di Surabaya. Akhirnya saya memutuskan untuk komplain lewat sosial media. Nah, setelah komplain itu kok ya lebih cepat diresponnya. Direspon positif, itu saya agak lebih tenang. Nah, paginya baru dibales, dikonfirmasi, ditanyain identitas dan lain-lain. Nah, ternyata setelah dicek oleh pihak aplikasi tersebut, itu bukan saya yang login. Untuk sampai saat ini pay letternya itu diblokir, di freeze gitu. Jadi saya nggak bisa pakai sampai sekarang. Ada SMS masuk ke HP saya yang kayak dia berusaha mau ngebuka akun WhatsApp saya gitu tanpa sepengetahuan saya. Kalau ini adalah Anda, maka Anda bisa mengklik tautan berikut, karena itu bukan gue yang mau masuk ke WhatsApp, jadi ya udah dibiarin aja gitu. Ada email masuk yang isinya adalah tagihan pembelian aplikasi, padahal saya nggak pernah beli aplikasi di situ. Reaksi pertama saya pasti kaget ya. Kaget karena ada transaksi-transaksi yang tidak saya lakukan. Transaksinya itu berupa uang rubble ya, pembayaran ke sebuah situs game online dengan jumlah yang sangat fantastis ya. Ada sekitar sampai 8 juta rupiah lah kalau dirupiahkan gitu. Itu Russian ruble, mata uang Rusia, dan juga US dollar. Hal pertama yang saya lakukan adalah ganti password. Kemudian ada notifikasi ke email saya. Notifikasi itu
saya diarahkan untuk memverifikasi data pribadi saya melalui telepon. Bukti bahwa itu memang tidak dilakukan oleh saya gitu. Kita membuat pernyataan di dalam pelaporan itu bahwa transaksi-transaksi tersebut bukan saya sebagai pemilik akun yang melakukannya gitu. Maret 2020, Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan. Jumlah akun yang diretas diperkirakan mencapai 98 juta akun pembeli dan juga penjual. Data itu kemudian dijual hacker di dark web seharga $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 74 juta rupiah. Di lain pihak, Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password, kartu kredit, dan juga nomor rekening tetap aman. Kemudian Mei 2020, giliran data dari situs bineka.com yang dicuri cracker atau hacker jahat sebanyak 1,2 juta data pengguna dijual seharga $1.200 Amerika atau sekitar 17 juta rupiah. Pengelola e-commerce bineka.com mengonfirmasi data dari pengguna tetap aman dan meminta password segera diganti. Pencurian data tidak hanya terjadi di e-commerce saja seperti yang tadi sudah kita singgung sebelumnya, tetapi juga bisa secara langsung real time dengan apa yang kita gunakan saat itu sehari-hari. Handphone misalnya. Jadi jangan salah, kita itu menggunakan handphone sehari-hari ketika ada di tempat umum itu sangat rentan dicuri data pribadi kita yang ada di dalam telepon. Benar begitu Mas Pratama Persada, saya ingin tanyakan langsung ke pakarnya. Jadi rentan sekali ya Mas dari handphone itu? Orang berpikir bahwa yang diserang hackers itu hanya komputer saja atau laptop saja, ya kan? Nah, sekarang nggak berubah. Yang diserang itu adalah gadget, handphone, tabs, dan lain-lain. Nah, ini menjadi ancaman baru buat kita. Gitu. Yang paling utama diincar itu apa Mas? Gini, berbahayanya bukan karena mungkin dicuri informasi atau dicuri dananya, walaupun kalau itu kerjasama dengan pihak bank gampang sekali gitu. Tapi bahayanya kalau misalkan nomor rekening kita tiba-tiba dimasukin uang yang kita nggak jelas dari mana, digunakan untuk money laundry gitu. Kita nggak ngerti apa-apa, ya pasti kita akan ditanya-tanya gitu. Ini kok Anda tiba-tiba dari rekeningnya jumlahnya cuma 100.000 kok jadi 100 miliar gitu, dari mana gitu. Itu kan cukup bahaya gitu. Selain juga data-data di handphone kita, tadi saya sebutkan bahwa data-data kredensial kadang-kadang terutama orang Indonesia ini suka lupa. Akhirnya apa? Nyimpen di dalam handphone gitu, entah itu di dalam phone book atau di dalam file text dan lain-lain. Nah itu begitu handphone kita ini disadap gitu atau di injek malware gitu, itu semua informasi yang ada di handphone kita ini bisa diambil gitu. Bahkan device hardware-nya bisa dikontrol. Bisa dicontohkan, didemonstrasikan untuk pemirsa di rumah, Mas Pratama? Bisa sekali kita demokan. Oke, terima kasih Mas Pratama Persada. Sama-sama, Mas Wahyu. Nah, tadi kita sudah tahu ini handphone yang sudah kena target. Kita bisa memonitor menggunakan web application. Misalkan menggunakan VPN dari Marshall Island. Nah, setelah ini kita coba masuk ke dashboard untuk mengkontrol handphone yang sudah kita sadap. Nah, ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari handphone yang sudah kita sadap. Mulai dari SMS, ini kita bisa lihat data SMS-nya, bisa kita baca komunikasinya mereka gitu. Kemudian ada MMS kalau kita perlu, kemudian ada call record. Nah, di sini kita bisa tahu, bisa mendengarkan kalau misalkan target kita ini menelpon atau menerima telepon gitu. Selanjutnya yang cukup menakutkan adalah adanya fasilitas atau feature remote control. Kenapa? Karena di sini kita bisa melakukan kontrol terhadap handphone target. Itu tanpa sepengetahuan target. Jadi handphonenya biasa saja. Nah, ini bisa lihat nih sebenarnya target saya ini lagi ngapain. Mungkin dia lagi ngirim WA atau dia lagi ada di mana.
Kita juga bisa melakukan explore terhadap file-file yang ada di handphone tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivasi perintah-perintah yang ada di handphone dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita lakukan secara remote dari manapun juga. Ketika kita mendapatkan link dari orang-orang yang tidak jelas itu siapa pengirimnya gitu, apalagi sekarang kita banyak juga menerima link melalui jalur SMS, jangan pernah melakukan klik link tersebut gitu. Jangan pernah melakukan ketika sudah tidak sengaja kita melakukan klik, jangan pernah mengisi apapun di link tersebut begitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan clicking terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, bisa jadi yang kita klik itu adalah perintah untuk menginstal malware ke handphone kita. Internet yang biasa kita pakai sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Analoginya serupa gunung es. Yang pertama, jaringan internet tempat kita biasa mengakses situs semacam media sosial atau situs yang bisa dilacak mesin pencari. Kemudian bagian di bawahnya terdapat deep web. Bagian ini sebenarnya mencakup sekitar 90% dunia maya atau internet. Dan di tingkat dasar ada dark web atau jaringan gelap. Sesuai namanya, di dalam sini banyak potensi kejahatan. Data pengguna yang diretas biasa dijual di tempat ini. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam 32 regulasi yang berbeda. Masalahnya, belum ada undang-undang yang spesifik mengatur persamaan definisi tentang data pribadi. Di negara lain, sejumlah perusahaan yang terlibat kebocoran data mendapat sanksi. Komisi Informasi Inggris juga menjatuhkan denda sebesar 500.000 pound sterling atau sekitar 10 miliar rupiah kepada Facebook akibat penjualan data di tahun 2016. Sementara negara tetangga sudah punya aturan perlindungan data. Awal tahun 2013 misalnya dibentuk Komisi Perlindungan Data di Singapura. Negeri jiran Malaysia malah sudah bergerak lebih awal. Aturan perlindungan data pribadi sudah disahkan sejak tahun 2010. Di Indonesia, RUU PDP mengatur hukuman pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar rupiah bagi pelanggaran penggunaan data pribadi. Sekarang saya akan berbincang dengan rekan saya, Mas Ismail Fahmi, yang selama ini berkutat memantau aktivitas kita-kita di dunia media sosial dan memantau juga aktivitas di parlemen. Kira-kira sejauh mana RUU Perlindungan Data Pribadi ini sudah berjalan? Ya, sepertinya masih lama sih. Ya, Mas Ismail, masih lama ya, Mas? Saya kira prosesnya masih cukup lama, jadi kita harus pinter-pinter ini. Nah, karena masih lama, harus apa kita sambil menunggu itu semua jadi? Benar-benar data pribadi kita terlindungi secara hukum. Pertama harus paham modus, ya modus penipuan ini apa, ini yang harus dikasih tahu untuk seluas-luasnya kepada publik sehingga mereka tahu. Ketika mendengar telepon, mereka langsung mikir, oh ini modus nih kayaknya, gitu. Minta tolong dong itu kirim pin nomor sekian yang ada di SMS nih, langsung modus. Tolong dong gini, modus itu ada banyak sekali yang menggunakan social engineering ini. Kalau ini kita share ke publik, tentu orang ada yang niat jahat kan, oh saya belajar dari situ. Tapi di sisi yang lain, publik pun jadi aware kan. Nah, jadi mereka harus aware dengan cara ini sehingga mereka self-resilient, ketahanan diri, itu yang harus dibangun itu. Dengan cara memberikan awareness, teknik yang praktis tentang modus-modus dan bagaimana cara mereka bisa menghindar. Misalnya kalau lagi ditelepon, tolong harus segera putus teleponnya itu. Misalnya seperti itu. Oke, itu dulu deh, itu aja dulu ya, awareness dari hal yang sederhana dulu tingkatin, baru kita nanti masuk ke tahap yang lebih advance. Terima kasih Mas Ismail Fahmi atas waktunya di 15 Minutes Metro TV. Sama-sama Mas, terima kasih. Begitu Anda masuk ke dunia maya, tidak ada yang bisa menjamin secara penuh keselamatan data pribadi Anda. Saya, Anda, kita semua hanya bisa meminimalisasi risiko tersebut dengan menciptakan tingkat keamanan semaksimal mungkin. Saya Wahyu Wibowo. Kita bertemu di 15 Minutes berikutnya. Karena tagihan segitu bukan saya yang pakai, kok tiba-tiba ada. Email masuk itu seharusnya ke folder spam. Dari saya cukup sederhana, satu password ya,
bikin password yang ribet. Metro TV, knowledge to elevate.